Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Pak. Bagaimana kabar anak-anak? Kabar baik, Pak. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita memulai pelajaran, salah satu siswa maju ke depan untuk berdoa. Baik, terima kasih atas doanya. Apakah anak-anak tahu hari ini pelajaran apa? Tidak tahu, Pak. Baik, ya sekarang Pak akan memberitahu. Sekarang kita akan belajar tentang masalah-masalah di lingkungan sosial. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian permasalahan sosial. Yang kedua, siswa dapat mengenal permasalahan sosial di daerahnya. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh masalah sosial. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan sebab-sebab adanya masalah sosial. Yang kelima, siswa dapat mengemukakan solusi untuk mengenangi permasalahan sosial. Anak-anak tahu pengertian permasalahan sosial? Tidak tahu, Pak. Baik, kalau begitu biar Pak jelaskan pengertian dari masalah-masalah sosial. Masalah sosial adalah proses ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dapat dikatakan bahwa masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Baik, anak-anak sudah mengerti apa belum? Belum, Pak. Baik, kalau belum, Pak akan menjelaskan ulang lagi. Masalah sosial itu proses ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan di lingkungan. Dapat dikatakan bahwa masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di lingkungan sekitar. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik anak-anak, ada yang tahu contoh masalah-masalah sosial? Tahu, Pak, banjir. Ya. Baik, kalau untuk Pak menjelaskan sedikit, kalau banjir itu kecuali buang sampah di sungai berarti berakibat banjir, karena aliran air itu tidak maksimal, jadi terjadinya banjir. Ya, itu juga bagus. Masalah sosial itu ada juga kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, penyakit menular. Dari contoh-contoh masalah sosial, Pak akan ambil salah satu untuk menjadi contoh untuk anak-anak. Yang Pak ambil adalah kemiskinan. Jadi Pak akan menjelaskan apa itu kemiskinan, penyebab terjadinya kemiskinan, serta solusinya. Ya, kita pengertian itu, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Itulah pengertian dari kemiskinan. Apa sih penyebabnya? Ya, penyebabnya yaitu kemiskinan tidak hanya disebabkan satu hal saja. Kemiskinan bersifat multi
dimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Apa faktor-faktor? Yang pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, motivasi yang rendah. Yang ketiga, pandangan dalam hubungan kekeluargaan. Yang keempat, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Yang kelima, tidak kreatif. Jadi sini harus kreatif dalam mengambil sesuatu. Jadi seperti apa solusinya? Ya, mari kita melihat sama-sama. Solusinya itu mengupayakan dilakukan mengatasi permasalahan sosial kemiskinan, antara lain mengolah sumber daya alam yang di Indonesia dengan sebaik mungkin, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, membuka investasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, itu penjelasan dari Pak tentang ambil salah satu contoh kemiskinan. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah mengerti, Pak akan kasih salah satu contoh masalah sosial, yaitu kenakalan remaja. Sebelum beranjak ke remaja, anak-anak juga harus tahu apa yang menjadi salah satu faktor penyebab sehingga anak-anak itu menjadi nakal, menyimpang dari masalah tersebut. Jadi Pak akan kasih anak-anak untuk membentuk kelompok, ya, terdiri dari 5 orang. Satu kelompok 5 orang untuk mendiskusikan yang Pak sudah kasih, yaitu contoh masalah sosial, yaitu kenakalan remaja, untuk mendiskusikan. Setelah itu pengertiannya, penyebabnya, solusinya seperti apa. Setelah itu maju ke depan untuk presentasi hasil yang anak-anak sudah kerja. Baik, Pak. Baik, Bapak akan memberikan waktu untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak kasih, dengan ketentuannya waktunya 5 menit dari sekarang. Baik, Pak. Baik anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang Pak sudah kasih? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah anak-anak kerjakan. Bapak minta dari kelompoknya Tiara untuk maju mempresentasikan duluan. Baik, Pak. Baik, Pak. Kami akan menjelaskan pengertian kenakalan remaja, penyebab, dan solusi. Jadi, kenakalan remaja yaitu perilaku menyimpang dari norma-norma hukum perdana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri sendiri. Penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu perilaku nakal remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri, internal, berarti contohnya kurang didikan dari orang tua, faktor eksternal akibat dari pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Cara mengatasi kenakalan remaja: yang pertama, kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol diri. Yang kedua, adanya motivator dari keluarga. Yang ketiga, kemauan orang tua. Sekian presentasi kami, Pak. Baik, kelompoknya Tiara bagus. Apakah ada dari kelompok lain ingin menanggapi atau menyimpulkan?
Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, eh, baik, Pak akan menyimpulkan dari kerja kelompoknya Tiara, yaitu kenakalan remaja itu harus diasah dari kecil, sehingga sampai dia beranjak remaja dia sudah tahu apa yang harus dilakukan, karena dari masa kecilnya sudah diajarkan di lingkungan rumah, yaitu orang tua khususnya, dan juga di sekolah, jadi sudah terbiasa. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, sudah siang jadi mungkin anak-anak mengantuk atau lemas. Semuanya bangun berdiri dan kita buat satu yel-yel, yaitu tepuk semangat. Berarti anak-anak harus tepuknya 2 kali. Contoh, pakai contoh tepuk semangat ya, seperti itu ya. Semuanya anak berdiri dan kita akan melakukannya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, ayo semangat. Yeah. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat siang.